Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada 1000 cara yang halal yang diperbolehkan oleh agama bagaimana kita memuaskan pasangan kita masing-masing. Ada 1000 banyak cara. Mau kapan saja? Mau kapan saja? Dengan cara gaya apa saja? Mau dengan cara gaya apa saja? Karena Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nah, ini adalah referensinya tuh jelas banget di dalam surat Al-Baqarah. Di sini dikatakan nisa'ukum, istrimu itu adalah harthul lakum, adalah ladangmu. Di sini dikatakan fatu harthakum, maka datangilah ladangmu itu kapan saja, anna syi'tum, ya kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan di sini diperjelas dan utamakanlah yang baik. Ingat, yang harus digarisbawahi adalah dan utamakanlah yang baik. Sehingga ketika kita melakukan berhubungan intim, jangan lupa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita lakukan dengan hal yang baik. Kita lakukan sehingga istri kita merasa senang, kita lakukan sehingga suami kita merasa senang, kita lakukan sehingga istri kita merasa puas dan suami kita tuh merasa puas. Kita tunjukkan rasa kasih sayang itu ketika kita melakukan berhubungan intim. Kita tuh mesti tahu bahwa di dalam hubungan seksualitas itu adalah komunikasi intim antara suami dan juga istri yang diakhiri dengan hubungan kelamin, sehingga ketika kita melakukan berhubungan intim pun itu harus benar-benar dinikmati tentunya. Nah, sebetulnya sih ketika berhubungan intim sebetulnya sih ketika wanita berbicara masalah orgasme sebetulnya sih itu bukan suatu goal. Artinya itu bukan tujuan akhir sih sebenarnya. Tetapi goalnya ataupun tujuan akhirnya di dalam kita melakukan berhubungan intim itu harus ada menikmati prosesnya. Jadi menikmati prosesnya ketika hubungan itu dilakukan, mulai dari sentuhan, mulai dari hisapan, maaf gitu ya, ataupun mulai dari jilatan dan juga gerakan-gerakan verbal, ungkapan-ungkapan, kata-kata rasa kasih sayang yang diungkapkan oleh suami ataupun yang diungkapkan oleh istrinya. Nah, semuanya itu harus ada ritmenya gitu ya. Jadi nggak boleh lurus gitu. Nanti karena kalau lurus itu membosankan. Jadi kayak musik gitu, ada nadanya lah ibaratnya seperti itu. Sehingga ekspresikan rasa kasih sayang suami ataupun istri kita itu. Jadi harus dinikmati secara langsung, dinikmati secara pelan-pelan, nanti akan membawa kepada gen-gen pada wanita itu tersendiri sehingga akan mencapailah istri kita itu sampai orgasme, sehingga mencapailah suami kita itu sampai inzal, sampai keluar air manya. Kenapa? Karena melewati proses-proses yang indah tersebut. Sehingga barusan di dalam referensinya kan jelas ya di dalam surah Al-Baqarah itu banyak sekali cara yang halal yang boleh dilakukan oleh pasangan suami dan juga istri. Tetapi ingat ya, jangan sampai melakukan berhubungan yang dilarang oleh syara. Di antaranya misalkan memasukkan penis ke ke anus sang istrinya, ataupun memasukkan penis ketika istrinya sedang haid, atau itu adalah merupakan salah satu yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Fathul Izar di sini dikatakan bahwa Imam Mujahid ketika merekomendasikan bagaimana sih contoh cara bersenang-senang dengan istrinya, padahal istrinya itu sedang haid ataupun istrinya itu sedang nifas. Di sini dikatakan di dalam referensinya bahwa At-Tabari meriwayatkan dari Lais, beliau berkata bahwa kami itu berdiskusi gitu ya dekat dengan Imam Mujahid tentang seorang lelaki yang mencumbui istrinya padahal pada saat itu istrinya itu sedang haid. Di dalam referensi ini, di dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan bahwa Imam Mujahid berkata seperti ini. It'an abi dzakarik, maaf ya, artinya adalah tusukkanlah penismu itu, penis suamimu itu, haitsuma syi'ta fima bainal fakhidaini, dimanapun yang engkau kehendaki, misalkan di antara kedua paha istrimu itu,
Wal aliyataini ataupun di kedua pantat istrinya, wasurrati ataupun di pusar sang istrinya, malam yakun fid duburi awil haidi, selama tidak di anus ataupun pada saat istrinya itu sedang haid. Ini bisa dilihat ya di dalam At-Tabari pada juz keempat pada halaman ke-380 referensinya seperti itu. Bahkan di sini dikatakan ketika istrinya sedang haid, ketika istrinya sedang nifas, bukan berarti menutup kemungkinan suami bisa bersenang-senang dengan istrinya. Jadi walaupun dengan keadaan seperti itu, kalau kita udah paham ilmunya, suami itu bisa menyenangkan istrinya dan istrinya pun bisa memuaskan akan suaminya. Tentulah seperti itu. Tadi ya yang referensinya yang udah dibicarakan, ya layaknya seperti kita tuh mau melakukan berhubungan intim, ya suaminya berporefly dulu kepada istrinya, boleh mencubu dulu, boleh dengan kata-kata manis dulu, sambil dilanjutkan dengan titik rangsang sang istri, bisa menciumnya, bisa mendekatnya, ataupun dengan cara apapun. Hanya satu saja, nggak boleh dimasukkan penisnya ke dalam vagina istri, udah itu aja. Nggak, ataupun ke belakang, itu udah itu aja, nggak ada larangan yang lainnya. Artinya berarti suaminya itu boleh dikeluarkan oleh istrinya walaupun istrinya itu sedang haid, boleh. Caranya tadi bagaimana? Itu di dalam referensi, mau digesekkan kedua paha istrinya, mau digesekkan kedua pantat, ingat pantat bukan lubang belakang, mau kedua pantat istrinya, mau ke pusarnya, mau kedua belah dadanya, bahkan sang istri pun gak apa-apa. Di dalam hukum diterangkan kalau istrinya mau misalkan dikeluarkan oleh mulut sang istri. Tapi ingat, itu pun kalau istrinya mau. Kalau istrinya gak mau karena merasa jijik banget gitu, maka sang suami itu gak boleh memaksakan kehendak keinginan suaminya. Kalau istrinya gak mau, itu gak boleh seperti itu ya. Karena kan di dalam berhubungan intim tadi saya katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kedua pasangan itu harus mendapatkan keriduan, kenikmatan seperti itu. Dan suami pun bisa menyenangkan istrinya ya dengan kelehayan suaminya sehingga istrinya itu bisa sampai orgasme. Begitulah ini di dalam keterangan ada di dalam kitab Is'adur Rafiq yang dikatakan oleh Imam Mujahid, dan referensi yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah, fatu harathakum anna syi'tum. Jadi istrimu adalah ladang suamimu, maka nikmatilah ladangmu itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.